Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini video saya yang kedua tentang literature searching ya, atau penelusuran literatur. Nah, di video saya yang kedua ini kita akan berbicara tentang jenis-jenis sumber literatur, klasifikasinya di sini dan juga perbedaannya. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi ketika kita mencari sebuah literatur ya, kita pasti di sini kita disarankan gitu kalau kita ketemu orang yang mengerti, oh cari sumber primernya, cari ini sumber sekunder begitu, ini sumber tersier, apa sih itu maksudnya gitu. Jadi saya pernah dapat masukan seperti ini itu dari seorang reviewer ya. Dulu ini kejadian mungkin 12 tahun yang lalu ya. Ketika saya awal-awal baru mencoba untuk menulis dengan baik begitu. Nah, itu saya mendapatkan review begitu. Kamu kalau mau tulisanmu di sini lebih bisa dipertanggungjawabkan begitu tentang sebuah hal gitu. Saya tidak cerita di sini tentang hal apa itu. Kamu kutiplah di situ sumber-sumber primernya begitu. Nah, sumber primer itu apa begitu? Jadi sumber primer ini adalah dokumen atau materi asli yang belum diinterpretasi oleh pihak lain. Nanti kita lihat contoh-contohnya seperti apa gitu. Kemudian di sini sumber sekunder misalnya. Sumber sekunder ini interpretasi, analisis atau evaluasi dari sumber primer gitu. Jadi ini adalah pemaknaan gitu. Interpretasi atau pemaknaan kembali begitu dari sumber yang primer. Nah, tentunya sumber sekunder di sini kualitasnya ya masih masih baik lah begitu untuk dijadikan sumber ilmiah begitu, sumber tulisan ilmiah atau referensi ilmiah. Tetapi di sini langkah baiknya kalau kita bisa mengakses sumber primernya ya kita akses sumber primernya. Nah, bagaimana dengan sumber tersier? Nah, sumber tersier ini rangkuman, kumpulan atau rangkuman dari sumber primer dan sekunder. Di sini karena sifatnya ini rangkuman bukan berarti ini tidak baik begitu, tapi memang tujuannya berbeda begitu. Nah, apa perbedaannya? Baik, kita coba ya kita masuk lebih detail ya. Nah, sumber primer di sini contohnya apa? Ya, manuskrip asli gitu. Jadi kalau orang berbicara tentang misalnya kitab apa namanya, kitab Sutasoma begitu ya, kitab Sutasomanya itu yang disebut dengan sumber primer seperti itu. Masalahnya kita bisa baca atau tidak seperti itu. Misalnya lagi kita mau berbicara uh, apa ya namanya ya, sistem ekonomi misalnya, sistem ekonomi misalnya. Eh, apa yang kita baca begitu? Oh, mungkin kita baca yang sumber primer dari eh, apa dari eh, dari aliran kiri misalnya ya, kita mungkin bacanya apa ya, Das Kapital misalnya seperti itu. Nah, itu sumber manuskrip asli gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga laporan penelitian. Laporan-laporan penelitian itu disebut dengan sumber primer gitu. Ada juga di sini data statistik ya. Jadi data-data BPS ya, Badan Pusat Statistik, itu adalah sumber primer begitu. Jadi kita yang di sini bertugas untuk menginterpretasikan data-data itu. Dokumen-dokumen hukum, misalnya dokumen perjanjian gitu, karya seni gitu. Jadi yang disebut dengan apa ya, sumber primer di sini tidak selalu tulisan begitu. Karya seni misalnya patung atau misalnya lukisan gitu. Lukisan Leonardo da Vinci misalnya, Mona Lisa misalnya, itu adalah karya seni yang merupakan yang bisa dijadikan sumber primer. Catatan-catatan sejarah misalnya. Catatan sejarah. Jadi misalnya catatan-catatan pelaut Eropa zaman dulu begitu, ketika pertama kali mengarungi Nusantara begitu. Itu adalah sumber-sumber primer di sini. Nah, kegunaannya apa di sini? Kegunaan dari sumber-sumber primer itu adalah untuk memberikan bukti langsung atau data asli gitu untuk penelitian. Nah, di sini tanggung jawab peneliti ya di sini adalah untuk memaknai sumber-sumber primer itu dan
meskipun sumber primer ini derajat derajat kepercayaannya itu sangat tinggi untuk sumber-sumber penelitian, tetapi di sini tidak semua orang di sini bisa menginterpretasi sumber primer itu. Akhirnya mereka beralih ke sumber sekunder. Jadi itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, sumber sekunder itu apa gitu? Sumber sekunder misalnya di sini artikel jurnal, buku ulasan gitu, kritik literatur, ada juga biografi gitu. Ini adalah sumber-sumber sekunder. Jadi di sini gunanya dari sumber-sumber sekunder di sini adalah memberikan analisis atau interpretasi atas data dari sumber primer. Jadi misalnya saya di sini punya saya lagi nggak di perpustakaan ya. Ada buku misalnya yang seri tulisan Kompas, yaitu keterbitan beberapa tahun lalu, ini masih relatif baru lah. Dia tim Kompas itu menulis tentang biografi tokoh-tokoh penting nasional begitu. Ya, salah satunya misalnya Wahid Hashim begitu. Nah, itu biografi begitu. Nah, biografi di situ disusun dari mana? Ya memang ada disusun dari sumber-sumber primer yang berupa naskah, misalnya naskah-naskah yang berhubungan dengan beliau, dengan Kiai Haji Wahid Hasyim. Ada juga di situ kalau saya tidak salah itu interview dengan keluarga begitu. Nah, itu menjadi biografi dan ini jadi interviewnya itu adalah sumber primer ya. Nah, ketika ini menjadi biografi, ini sudah sumber sekunder seperti itu. Kegunaannya di sini memberikan analisis atau interpretasi atas data dari sumber primer itu. Nah, karena memang tidak semua orang di sini bisa punya kesempatan misalnya untuk melakukan wawancara langsung ke keluarga Kiai Haji Wahid Hasyim, misalnya seperti itu. Nah, sumber tersier di sini contohnya apa? Contohnya adalah ensiklopedia, bibliografi atau daftar pustaka, bisa juga directory di sini, indeks. Ya. Nah, jadi di sini kegunaannya di sini memberikan ringkasan atau kompilasi dari sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder seperti itu. Nah, misal kita menulis untuk sebuah karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal gitu. Biasanya yang saya temukan di situ jarang sekali orang menggunakan referensi misalnya dari ensiklopedia seperti itu. Nah, kenapa? Karena di sini sifatnya itu ringkasan gitu. Ensiklopedia itu kan digunakan untuk biasanya orang awam begitu. Orang awam non spesialis itu bahasanya. Jadi orang yang tidak menekuni suatu bidang tertentu secara mendalam begitu, itu bisa menggunakan ensiklopedia. Tetapi ketika kita menjadi seorang peneliti, maka kita posisinya itu sebenarnya sudah disebut dengan seorang spesialis gitu. Sehingga di sini untuk menggunakan dan bila kita mendalami betul isu yang diteliti, kita mencari sumber di ensiklopedia itu kita merasa bahwa sumbernya itu dangkal gitu, sehingga kita harus beralih untuk mencari sumber-sumber sekunder bahkan yang primer seperti itu. Nah, di sini ada juga sumber-sumber cetak dan sumber-sumber digital. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini, maka sumber-sumber literatur itu mulai banyak versi digitalnya seperti itu. Apa di sini kelebihan dan kekurangannya bisa kita simak di slide ini. Jadi kalau sumber cetak di sini buku, jurnal cetak, ada laporan fisik di sini. Ya meskipun sekarang buku sudah beralih ke digital ya. Jurnal cetak sekarang sudah ada e-jurnal, kemudian laporan fisik ya, namanya juga laporan fisik, ini jelas tidak ada digitalnya. Kelebihannya apa di sini? Kredibilitasnya tinggi, stabilitasnya jangka panjang. Nah, kekurangannya apa? Di sini aksesnya terbatas dan sulit diperbarui. Jadi kalau rusak buku-buku fisik yang tidak ada yang tidak ada platform digitalnya, itu ya kalau sudah rusak ya sudah musnah seperti itu. Sulit untuk diperbarui seperti itu.
Makanya di sini sekarang muncul upaya untuk digitalisasi manuskrip misalnya. Itu agar jika suatu saat nanti fisiknya itu musnah, maka di situ informasi yang ada di sumber-sumber itu tidak ikut musnah seperti itu. Karena sudah di-backup ke bentuk digital. Nah, bagaimana dengan sumber digital di sini? Di sini ada e-book, ada jurnal online, ada basis data digital seperti itu. Aksesnya mudah, di sini dapat diperbarui secara cepat gitu. Kekurangannya kredibilitasnya bervariasi. Nah, kredibilitasnya bervariasi. Jadi kita perlu melihat begitu, mana sumber-sumber digital di sini yang derajat kepercayaannya itu tinggi, menengah, atau rendah seperti itu. Karena dengan adanya platform digital ini, semua orang bisa menulis, misalnya membuat buku seperti itu, atau membuat artikel-artikel misalnya diupload di blog misalnya. Nah, tetapi di sini kita perlu tahu sejauh mana karya-karya itu bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis tentunya, dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, dan di sini ada juga resiko perubahan konten ya, ada resiko perubahan konten di platform-platform digital itu. Nah, itu sedikit informasi tentang jenis-jenis literatur ya, klasifikasi literatur di sini. Mungkin di sini teman-teman bisa masuk ke perpustakaan gitu, melihat misalnya sumber cetak itu yang tidak ada platform digitalnya itu misalnya apa begitu. Perlu kita mengenali sendiri. Kemudian buku-buku, misalnya buku-buku yang online misalnya, itu yang derajat kredibilitasnya tinggi itu yang mana? Kemudian yang kredibilitasnya menengah yang mana? Yang rendah bagaimana? Ciri-cirinya bagaimana? Nah, ini bisa didiskusikan gitu. Jadi menurut saya ya, ini pikiran akhir saya, mengapa platform digital itu derajatnya itu bervariasi begitu? Karena memang biaya cetaknya itu murah. Biaya cetaknya itu murah begitu, sehingga orang bisa dengan mudah untuk membuat informasi menggunakan platform itu gitu. Ini sangat berbeda dengan barang-barang cetakan, misalnya buku cetak. Buku cetak kalau kualitasnya rendah, kemudian buku itu nanti tidak laku di pasaran, maka yang rugi di situ adalah penerbit. Oleh karena itu, biasanya, sekali lagi ini biasanya, buku-buku cetak itu memiliki derajat kredibilitas yang lebih tinggi, seperti itu. Memiliki derajat kepercayaan yang lebih tinggi. Biasanya seperti itu. Meskipun itu tidak menutup kemungkinan ada sumber-sumber cetak berupa buku yang mungkin kualitasnya itu rendah, seperti itu. Jadi kita di sini perlu mawas ya, bagaimana kita memilih sumber untuk bahan penelitian kita, kemudian mana yang relevan, apakah kita harus mencari sumber primernya atau sumber sekundernya, seperti itu, atau mungkin sumber tersiernya begitu. Tapi saya kira untuk penulisan-penulisan ilmiah, sumber tersier di sini jarang digunakan, seperti itu. Baik, itu saja video kali ini. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.